kalau misalnya kalian ada rencana pindah ke warganegaraan dan pindah ke negara yang subtropis atau dingin dan ada musim salju kayak gini, dan kalian berencana nyetir mobil, kalian cocok nonton video ini karena sekarang kita lagi sama Chang'an. Ini kita di Mongolia, kita mau cobain teknologi Chang'an yang satu bisa memudahkan berkendara, dua nunjukin gimana sadisnya mereka ngetes mobil-mobil mereka. Oh ya, tadi di awal lihat kan, ada mobil keren yang drifting di atas salju. Itu adalah Avatar 1.2, sebuah GT 4 pintu mewah dari Chang'an yang dijual di bawah subbrand Avatar. Dia lagi buktiin performa baterainya, karena gimana pun juga, yang namanya baterai, kalau suhu terlalu panas atau terlalu dingin, pasti performanya drop. Gak usah mobil listrik, ini aja HP kita tadinya penuh, tiba-tiba mati total gara-gara kedinginan. Untung masih ada cadangan. Tapi ternyata kayaknya suhu yang bisa sampai minus 30 derajat di Mongolia ini nggak terlalu mempengaruhi baterainya si Avatar 1.2 ini ya. Buktinya itu driftingnya masih lancar-lancar aja. Oh ya, kita nggak bisa drifting di atas salju, tapi nggak apa-apa, kita bisa cobain menu tes yang lain. Pertama, kita pengen cobain Deepal SO7. Tapi mobil yang ini agak beda sama yang ada di Indonesia. Soalnya mobil yang ini pakai dual electric motor, satu di roda depan, satu di roda belakang, alias pakai penggerak AWD. Kita ngetesnya di atas danau yang membeku, dan nanti bakal ada tips buat nyetir di salju atau permukaan licin. Siapa tahu kepake pas kalian udah capek jadi WNI dan pengen pindah ke warganegaraan ke negara yang ada musim saljunya. Kecepatan 30 km per jam dan si Deepal SO7 ini masih bisa dikendalikan dengan gampang. Oh ya, catatan semua mobil di sini pakai studded tires, jadi bannya udah di set buat winter. Jadi dia ada sejenis, kalau dulu gue diajarin ban berpaku atau ban rantai, tapi ini karena nggak ada rantai kayak paku ya. Oke, soalnya aman, kita lurus. Dan Chang'an itu udah winter testing sejak tahun 1998. Jadi nggak sebentar, itu 28 tahun itu. Ini bahkan kita putaran mobilnya masih kerasa stabil, bagus. Wah, nyetir di salju apalagi pakai sepatu tebal kayak gini sih memang butuh adaptasi ya. Karena biasanya, ya bayangin lah kalau misalnya lantai habis dipel, kalian jalan nggak mungkin nggak kepleset. Tapi Deepal SO7 ini dengan dual electric motor dan distribusi tenaganya kalau misalnya lagi licin gini sih bagus, dan kontrolnya sih alami ya. Oke, masih bagus nih, kita tetap 35 DS aja gue udah takut ini. Speed up, speed up. Speed up. Yeah, remember that. I remember that. Oh, nice. Man, that's a nice move. Kicking ass, man. Kicking ass. Dia hampir wigo. Oke. Nah, di belakang itu yang kuning adalah Deepal G318. Kita sekarang mau cobain high speed cornering. Jadi lingkaran diameter gede kita belokin pakai mobil itu dengan kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi, cengkeraman rendah, gimana rasanya? Kita coba nanti. Oke, sekarang kita mau cobain si Deepal G318 60 km per jam, circle. Kita coba jalan, adjust kursi bentar. Oke, siap. Go. Nah, buat tahu aja, si Deepal G318 ini punya 16 mode berkendara dan gue yakin di salju ini salah satunya. Ingat, ini kecepatan 60 di permukaan kayak salju. Itu adalah sebuah tantangan karena gripnya rendah dan ini udah 60. Tapi bukan semata soal stabil dan nurut, tapi mobil ini kalau misalnya kita detek gejala dia tail happy alias belakangnya udah mulai main, kita bisa menguasai dengan mudah. Dan ini juga jadi kesempatan buat Deepal buat tunjukin kalau misalnya dia punya beberapa software pembantu stabilitas. Contohnya, kalau misalnya kita lagi jalan, terus ada banyak pecah tiba-tiba, kan mobil jadi nggak stabil ya. Nah, Chang'an punya software buat jaga kestabilan mobil biarpun ada ban yang pecah tiba-tiba, biar kita bisa ngarahin mobil dan berhenti dengan aman. Sebenarnya di sini ada demonstrasinya, cuma sayang kita nggak sempet buat ngeliat langsung.
Oke, sekarang giliran kita nyobain ini kayak mini sirkuit gitu ya, tapi tetap di atas es, tidak di atas danau membeku ini. Kita coba. Sembari ya siapa tahu ada nih tips dari orang-orang Chang'an buat gimana sebaiknya nyetir di atas salju. Pertama, kalau buat mobil listrik, regennya yang paling minim atau paling nggak usah pakai regen sekalian. Kenapa? Karena kan biasanya kalau regen itu kan mendadak ya pengeremannya. Jadi itu bikin kemungkinan kita kehilangan grip jadi lebih besar. Jadi sebaiknya kalau buat mobil listrik di salju nggak usah pakai regenerative braking atau pakai yang paling minimal gitu ya. Kedua, ngegas sama ngerem itu harus sehalus mungkin. Demikian juga dengan nyetirnya. Kenapa? Karena ngegas, ngerem dan perubahan arah secara tiba-tiba itu lagi-lagi bisa meningkatkan risiko selip. Jadi penting banget buat bisa menjaga kehalusan manuver, baik itu maju, mundur, ngerem maksudnya, dan belok kiri kanan kayak begini. Yang ketiga, kalau misalnya kita ngerasain gejala understeer, segera, pertama jangan panik ya, itu yang pertama, sorry. Kedua, segera counter steer. Itu penting buat kita nyetir di salju. Nah, sekarang kita cobain si Deepal S05 ini. Dan dari tadi kita nyobain di sirkuit ini, kita bisa cobain dengan kecepatan tinggi, zigzag, nggak ada masalah. Cukup oke juga ya. Dan kelupaan, kalau bisa di cengkraman rendah kayak gini, ngeremnya harus lebih jauh-jauh hari. Karena ingat cengkramannya rendah, jadi jarak pengereman juga bisa sekitar 5-8 kali lebih buruk daripada di aspal normal. Oke, udah selesai cobain Deepal S05 di sirkuit bersalju ini, nggak ada masalah. Dan cukup amazed karena dia tetap bisa dikendalikan di tengah lapangan yang licin ini. Oke, kita udah cobain beberapa teknologi dari Chang'an ya. Ada Chang'an, Deepal, Avatar gitu-gitu. Dan paling nggak kita bisa ngerasain satu. Mereka punya engineering chassis itu yang cukup bagus, terutama di jalanan bersalju kayak gini. Kontrolnya juga masih oke. Dan kedua, chassis bagus yang didukung dengan elektronik pembagian tenaga dan torsi untuk penggerak AWD dari mobil-mobilnya, Deepal, Avatar segala macam. Kita bisa gymkhana dan kecepatan tinggi dengan cukup baik ya. Dan gak cuma itu, sebenarnya kalau kalian lihat, Chang'an itu kan bukan pabrikan baru. Dia udah ada 40 tahunan gitu ya bikin mobil. Dan kalau dibandingin sama DYB gitu, atau mungkin Nyapeng, atau mungkin Xiaomi gitu kan, mereka pabrikan baru dan beberapa bukan pabrikan mobil, pabrikan teknologi segala macam. Nah, Chang'an ini pabrikan tradisional, tapi dia tuh ngejar teknologi smart tuh cepat banget. Makanya mungkin kita bisa memegang apa yang bisa dipertunjukkan atau dipamerkan oleh Chang'an di acara kali ini. Dan mungkin kalian mikir, ini kan di Cina, di salju gitu kan, di Indonesia nggak ada salju. Pikirannya gini, kalau bisa di temperatur ekstrim begini aja mobil bisa perform dengan baik, harusnya di temperatur normal kita nggak ada masalah. Oke, di review kali ini jangan lupa like-nya, komentar, subscribe.